UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Meski berlimpah fasilitas, insentif, dan kemudahan, usaha menengah hingga besar dinilai minim menyerap tenaga kerja. Beban penciptaan lapangan kerja lebih banyak bertumpu ke UMKM. Sepanjang tahun ini saja, menurut Kementerian Investasi atau BKPM, dengan realisasi investasi hingga 127 triliun rupiah, UMKM mampu menyerap 4,69 juta tenaga kerja. Sementara usaha menengah hingga besar dengan realisasi investasi mencapai 829,9 triliun rupiah hanya mampu menyerap 1,22 juta tenaga kerja. Sifat padat modal menjadi alasan rendahnya penyerapan tenaga kerja usaha menengah hingga besar. Kondisi ini berbeda dengan di negara-negara OECD, di mana usaha menengah hingga besar yang mewakili sekitar 1% dari total unit usaha menyumbang sekitar 40% lapangan kerja. Sebanyak 99,9% dari 64,2 juta unit usaha yang ada di Indonesia merupakan UMKM. UMKM ini menyumbang sekitar 61% produk domestik bruto, sekitar 97% lapangan kerja, dan sekitar 15% ekspor. Potensi besar UMKM dan kemampuannya bertahan, serta menjadi penyelamat ekonomi di masa krisis, sudah diakui. Persoalannya, ketergantungan terlalu besar pada UMKM juga riskan. Selain sifat UMKM yang umumnya subsisten, lapangan kerja UMKM kebanyakan informal, sehingga kurang memberi jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja. Sekitar 60% pekerja Indonesia saat ini terserap di sektor informal. Besarnya porsi UMKM juga berdampak pada penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Sementara, problem daya saing membuat UMKM Indonesia selama ini sulit naik kelas dan tertinggal dibandingkan UMKM di beberapa negara ASEAN lain dalam kontribusi ekspor dan keterlibatan dalam rantai nilai global. Apalagi UMKM Indonesia ternyata juga didominasi usaha mikro. Sulitnya UMKM naik kelas dan absennya usaha besar yang mapan disebut dalam salah satu laporan di Forum Ekonomi Dunia sebagai salah satu alasan Indonesia sulit keluar dari ancaman perangkap negara berpendapatan menengah. Salah satu faktor yang dituding menjadi penyebab UMKM sulit berkembang adalah karena UMKM masih dianaktirikan. Sulitnya akses pembiayaan, di mana dari total 7.044 triliun rupiah kredit perbankan yang disalurkan pada tahun 2023, hanya 18% yang mengalir ke UMKM. Itu pun hanya salah satunya. Menteri Keuangan mengakui 29,2 juta pelaku UMKM tak bisa mengakses pembiayaan perbankan. Angka UMKM yang tak bisa mengakses perbankan atau lembaga keuangan bukan bank, versi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia bahkan lebih besar lagi, yakni mencapai 46,6 juta dari total 64 juta UMKM. Permodalan hanya menjadi salah satu hambatan yang dihadapi UMKM. Setidaknya ada 10 hambatan utama UMKM Indonesia, mulai dari hambatan persaingan, akses permodalan, tarif energi, teknologi, biaya produksi yang tidak efisien, faktor ekonomi, keterampilan manajemen, proses, keterbatasan penjualan, hingga kendala bahan baku. Keseriusan mengurai hambatan ini akan membuat peluang penciptaan lapangan kerja layak dalam jumlah berlimpah juga lebih terbuka. Termasuk lebih serius mendorong kemitraan dengan usaha besar atau BUMN agar UMKM naik kelas.